Halo Sobat Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial seperti yang ada di depan saya ini ya Sobat ya. Ini bagaimana cara membuat bubur ayam yang bisa kita jadikan ide usaha. Oke Sobat ya, dalam resep ini sangat komplit sekali. Baik itu pembuatan buburnya, pengolahan ayam, serta kuahnya, dan proses untuk kita jadikan frozen food. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya. Let's cooking. Untuk jenis berasnya, semua jenis beras bisa kita pakai ya. Semakin enak ya, kualitas bubur kita itu semakin enak juga. Beras ini sebelum kita proses itu kita cuci terlebih dahulu, kurang lebih 2-3 bilasan. Setelah itu kita rendam air kurang lebih 3-4 jam ya. Perendaman bertujuan untuk mempermudah agar proses untuk jadi bubur itu semakin cepat ya. Oke sobat, berasnya ini sudah saya rendam dan kita buang ya. Untuk air rendamannya ini kita gantikan yang baru. Oke sobat ya, karena pada hari ini saya masaknya sedikit, hanya setengah kilo, dan juga agar prosesnya lebih cepat, ini saya pakai panci presto ya. Oke, untuk banyak sedikitnya air itu bisa disesuaikan aja ya. Karena apa? Karakter dari beberapa beras bisa jadi berbeda, dan untuk suka air atau tidak itu juga akan berbeda ya. Jadi untuk airnya bisa disesuaikan aja ya. Untuk air dalam presto ini kurang lebih 2,5 liter ya. Jadi kita pakai itu dulu. Oke, kita masukkan. Bila proses banyak itu pemakaiannya tidak pakai panci presto, tapi panci biasa yang besar. Tapi konsekuensinya itu agak lama ya untuk prosesnya ya. Oke, kita tutup. Kita tunggu sampai panci presto ini mengeluarkan uap dan berbunyi. Oke ya, ini sudah berbunyi dan mengeluarkan uap. Pada waktu ini kita kasih waktu 15 menit terlebih dahulu ya sobat ya. Sembari menunggu, kita membuat untuk olahan ayamnya ya. Untuk bubur ya. Untuk bubur itu ada beberapa versi. Ada yang pakai kuah dan ada yang tidak pakai ya. Untuk yang pakai kuah itu biasanya untuk kuahnya itu semi-semi seperti kuahnya soto ya. Jadi sisa dari perebusan ayam yang nantinya akan kita suwir. Apabila tidak memakai kuah, untuk sisa perebusan dari ayamnya itu dimasukkan ke buburnya ya. Tapi resikonya buburnya itu tidak bisa kelihatan cantik ya. Jadi seperti butek. Tapi kalau kita tanpa kaldu ayam yang kita masukkan ke bubur, itu buburnya nanti warnanya cantik, yakni putih. Karena itu hari ini saya pakai yang versi ada kuahnya ya. Jadi nanti kuahnya ini kita masak seperti semi-semi soto bumbunya. Oke, untuk bumbunya kita blender halus. Kita blender tanpa daun serai dan daun jeruk ya. Kita blender dengan sedikit air. Oke sobat ya, karena kaldu ayam ini nantinya akan kita jadikan kuah, maka untuk perebusan ayamnya sebelum kita rebus itu kita rebus sebentar ya. Nah ini. Oke, kita rebus sebentar, kurang lebih 1 menit setelah mendidih ya. Perebusan pertama ini bertujuan untuk membuang kotoran ataupun lemak di bagian luar ayam ini ya. Jadi nanti yang kita hasilkan kuah itu benar-benar seger ya. Nah, oke ya sobat ya, ini lemak-lemak yang muncul di atas ini ya,
itu yang membuat kaldu kuah atau sup yang membuat aroma tidak enak ya. Saya rasa sudah cukup. Kita matikan, kita buang, dan kita ganti dengan kuah yang baru ya. Oke ya, kita masukkan untuk bumbu ayamnya. Kita hilangkan dulu unsur airnya. Kita masukkan juga untuk daun serai dan daun jeruk ya, seperti biasa kita ambil ruas tengahnya. Bumbu ini semi-semi seperti bumbu soto ya, tapi tidak komplit gitu aja ya. Jadi hanya sebagai pendamping, gak usah terlalu enak-enak nemen, gak apa-apa. Oke, bila sudah banyak berkurang untuk airnya, kita tambahkan sedikit minyak ya. Kita tumis sampai harum. Oke ya, bila sudah harum, kita masukkan ayamnya. Dan kita masukkan kuahnya. Untuk kuahnya disesuaikan selera aja ya. Atau sampai ayam ini terendam juga nggak apa-apa ya. Nah, oke, saya rasa cukup. Oke, biar ayamnya ada rasa pada waktu kita suwir, kita berikan rebusannya, garam secukupnya, dan lada bubuk secukupnya. Kita aduk dan kita tunggu sampai ayam ini matang ya. Agar prosesnya lebih cepat dan merata, kita tutup untuk rebusan ayamnya. Untuk ayam kurang lebih matangnya antara 10 menit sampai 15 menit ya. Ini sudah kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Oke, saya rasa sudah cukup matang. Di menit ke-8 ya, itu bisa dibalik ya sobat ya. Kita ambil ayamnya dan kita tes lagi untuk kuahnya ya. Kita setel lagi dengan tes yang ringan-ringan aja ya, atau soft ya. Oke. Saya rasa sudah cukup ya, nggak usah di setel lagi. Ini sudah siap kita sandingkan dengan buburnya ya. Untuk ayamnya kita dinginkan terlebih dahulu, setelah itu kita suwir. Setelah kita suwir itu kita gongso ya. Kita gongso di teflon supaya kandungan airnya itu berkurang. Kenapa? Biar ayam ini bisa tahan lama ya, biar tidak berair. Oke, kita dinginkan dan kita suwir kecil-kecil. Oke ya, ini ayamnya sudah saya suwir. Setelah ini akan kita sangrai ya. Penyangraian ini bertujuan agar ayam ini tidak berlendir atau bisa bertahan lebih lama ya. Nah, oke. Oke sobat ya, ini sudah kurang lebih 10 sampai 15 menit sudah cukup ya. Nah, oke. Kita matikan. Kita tunggu sampai panci presto ini benar-benar tidak mengeluarkan uap dan tidak berbunyi ya. Pada waktu itu aman untuk kita buka. Tapi pada proses ini bubur ini masih belum jadi ya. Jadi untuk presto ini hanya untuk merusak tekstur berasnya agar bisa empuk. Terus untuk empuknya lagi untuk bisa jadi bubur belum selesai ya. Jadi nanti kita tambahin air dan kita aduk-aduk sampai kita dapatkan tekstur bubur yang kita inginkan. Oke sobat, ini sudah kurang lebih 10 menit ya. Terus kita pastikan lagi, kita tarik ke knobnya gini, sudah tidak mengeluarkan uap dan tidak berbunyi. Saya rasa sudah aman untuk kita buka ya. Nah, oke ya. Kenampakannya seperti ini ya. Ini sudah sebentar lagi sudah bisa menjadi bubur ya, tapi belum jadi ya. Jadi kita tambahkan air lagi ya. Nah, oke. Kita rebus lagi sampai kita dapatkan tekstur seperti bubur. Untuk banyak sedikitnya air itu tidak bisa kita tentukan ya sobat ya. Karena apa? Karakter dari beras bisa jadi berbeda dan juga besar kecilnya bisa juga jadi berbeda ya. Jadi nanti untuk airnya bisa disesuaikan aja dengan karakter beras dan apinya ya. Nah, oke.
kita aduk terus sampai tekstur bubur ini sedikit empuk dan airnya banyak berkurang, sampai kita dapatkan tekstur yang sedikit padat ya, biar tidak gampang untuk berair bila sudah matang. Oke sobat ya, ini sudah banyak berkurang, dan untuk kekentalannya saya rasa sudah cukup ya. Terus kita tes lagi ya sobat ya. Nah oke, kita tes lagi, jangan sampai ada tekstur yang masih seperti nasi ya sobat ya. Jadi jangan sampai ada tekstur yang sedikit agak keras atau seperti nasi. Jadi kita usahakan lembut ya, karena tidak mesti kalau sudah kental ini terus untuk tekstur buburnya itu empuk, belum tentu juga ya. Jadi bila kurang itu ditambahkan air sampai dirasa bubur ini benar-benar lembut ya untuk kita konsumsi. Terus ini sudah saya konsumsi, saya rasa sudah cukup. Pada waktu ini kita berikan bumbu ya. Nah oke, kalau di bubur Hongkong ya sobat ya, proses pemberian bumbu atau seasoning itu kita berikan susu kedelai dan garam ya. Jadi susu kedelai itu memberikan kesan sedikit gurih dan harum ya. Oke, kita berikan garam 4 sendok teh garam. Oke, untuk pemberian bumbu itu saya sarankan yang soft saja ya. Jadi jangan sampai terlalu strong atau kenceng ya, karena nanti kondimen lainnya itu ada semacam kecap asin, terus kecap manis. Boleh kita berikan penyedap ataupun kita berikan chicken powder ya. Akan saya berikan chicken powder ya sobat ya. Dua sendok teh chicken powder. Oke, kita aduk lagi sampai mendidih biar lebih tanek untuk bumbunya. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Bubur ini sudah siap kita platingkan dengan kondimen lainnya. Ya, ini buburnya sudah matang. Pada waktu ini langsung kita pindah tempat ke panci dandang ya. Jadi proses pemanasannya itu langsung. Jadi begitu matang langsung kita pindah ya. Biar untuk penyajiannya nanti ke customer itu selalu panas. Bila bubur ini kita jadikan olahan frozen bisa sekali ya. Jadi setelah dingin, bubur ini kita packing per porsi itu berapa ons ya. Setelah itu kita simpan ke dalam freezer. Bila ada customer itu baru kita keluarkan dan kita panasi. Oke sobat ya, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini saya bikin setengah kilo, itu jadinya kurang lebih 7-8 ya. 7-8 porsi. Yang satu itu sudah saya panasi ya, untuk saya plating 1 porsi ya. Setelah ini kita simpan ke dalam freezer. Bila ada customer baru kita keluarkan, kita microwave terlebih dahulu. Setelah itu kita panaskan ya. Setelah itu dikasih topping sesuai dengan request. Kalau ayam ya dikasih ayam, kalau ikan ya ikan, kalau udang ya udang, kalau babi ataupun telur pitan sesuai dengan request kita kasih ya. Oke, akan saya plating untuk per porsi bubur ayamnya ya. Oke sobat ya, saya akan perkenalkan untuk beberapa kondimen yang ada di dalam bubur. Yang pastinya adalah buburnya. Terus ini adalah kuah kaldu rebusan dari ayamnya. Ini sensasi rasanya sedikit ke arah aroma soto ya sobat ya. Terus kerupuk kacang ini boleh digantikan dengan kacang kedelai. Kacang kedelai yang merah ya. Terus ini ayam suwirnya. Terus sambal tidak ubahnya sama seperti sambal bakso, sambal soto ataupun tahu campur ya. Terus ini adalah cakwe nanti kita potong kecil-kecil. Terus ini adalah lada putih ya. Terus seledri dan bawang merah goreng. Bila nggak ada bawang merah goreng, bisa kita gantikan dengan daun bawang ya. Terus untuk kondimen yang ada di meja adalah kecap asin dan kecap manis ya sobat ya. Oke, saatnya kita plating untuk per porsinya ya.
kita berikan cakwe, kacang. Setelah bubur kita berikan lada bubuk atau merica bubuk, tapi ada baiknya terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada pembelinya ya. Terkadang orang yang mengkonsumsi bubur ini kondisi fisiknya tidak sehat ya, karena kalau kita kasih lada bubuk takutnya kepedesan atau gimana ya. Saya berikan lada bubuk ya. Nah, oke, dikit aja karena saya konsumsi sendiri. Nah, oke. Itu kita berikan kondimen lainnya, kerupuk, sambal, dan kuah kaldu kuning ya. Sip. Oke sobat, kurang lebih penampilannya seperti ini. Bagaimana sensasi rasanya? Tetap ikuti video ini sampai selesai. Oke sobat, kelar sudah tutorial untuk kali ini. Bagaimana? Sangat mudah sekali kan sobat ya. Jadi bubur ayam ini tidak selalu kita menggunakan topping ayam ya sobat ya. Jadi untuk bubur ini menurut pengalaman saya itu bisa kita kreasikan untuk berbagai topping menu lauk apapun ya. Baik itu ayam, terus udang, ikan, telur pitan, ataupun bubur babi ataupun babi. Nah, bisa sekali. Jadi terserah sobat semuanya, bisa dikreasikan. Jadi sobat semuanya bisa kita jadikan usaha frozen food juga ya. Seperti biasa untuk review produk dari bubur ayam ini bisa disaksikan di channel sebelah saya, yakni channel Cak Supri. Terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya Chef Supri di video resep saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Chef Supri.